Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Nah, sebelum mulai dalam kegiatan pembelajaran kita harus diawali dengan doa. Nah, di sini Ibu akan memimpin kita dalam doa. Marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran diri. Di sini ketua kelasnya yang siapa? Saya, Ibu. Di sini ada berapa siswa? 20. Apakah hadir semua? Ya, semuanya hadir, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum itu adik-adik mesti ingat materi minggu lalu. Masih, Ibu. Nah, materi minggu lalu itu tentang apa? Ekosistem. Oke, nah pengertian dari ekosistem itu apa? Yang dimaksud dengan ekosistem itu adalah sistem interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, baik. Ya, adik-adik ini pintar semua ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru yaitu jamur. Nah, sebelum mulai dalam materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan klasifikasi pada jamur, dan yang kedua itu siswa mampu menjelaskan jamur berdasarkan morfologinya. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Nah, materi kita kan tentang jamur. Nah, adik-adik tahu pengertian tentang jamur? Tidak tahu, Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian tentang jamur. Jamur merupakan sekelompok eukariotik yang memiliki dinding selnya dari bahan gigi. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri jamur pada umumnya. Nah, ciri-ciri jamur pada umumnya itu yang pertama bersifat eukariotik. Bersifat eukariotik yang artinya dinding selnya itu telah dibungkusi oleh membran inti. Nah, yang kedua itu secara umum dinding selnya itu dilindungi oleh sel inti. Nah, yang kedua itu bersifat multiseluler dan uniseluler. Nah, yang berikut itu berukuran dari mikroskopis sampai mikroskopis. Nah, yang berikut itu jamur itu bentuknya itu bervariasi dari bulat, payung, dan oval dan sebagainya. Nah, yang berikut itu termasuk organisme heterotrof karena tidak memiliki klorofil. Nah, jamur ini cara reproduksi jamur ada dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Nah, sekarang kita masuk pada cara memperoleh nutrisi pada jamur. Nah, cara memperoleh nutrisi pada jamur itu jamur menyerap sisa organisme dari lingkungan melalui hifa, lalu disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, yang berikut kita masuk pada habitat jamur. Nah, jamur ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Nah, sekarang kita masuk pada klasifikasi jamur. Nah, klasifikasi jamur itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu Deuteromycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan Ascomycota. Nah, yang pertama adalah Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini hifanya itu tidak bersyarat. Cara reproduksinya itu secara seksual. Contohnya itu pada jamur keputihan. Nah, yang berikut adalah Zygomycota. Nah, Zygomycota itu jamur hifanya itu tidak berserat. Cara reproduksinya itu secara zygospora, yang artinya spora yang bergerak dengan adanya flagella. Contohnya itu pada jamur tempe. Nah, yang berikut kita masuk pada Ascomycota. Nah, Ascomycota ini hifanya itu bersyarat. Cara reproduksinya itu atau cara berkembang biaknya itu dengan cara seksualnya yang berbentuk ascospora yang dihasilkan oleh asco, yang artinya kantong berisi beberapa spora. Contohnya itu pada radiolite. Nah, yang berikut adalah Basidiomycota.
Nah, Basidiomycota ini hifanya itu bersyarat cara reproduksinya itu secara basidiospora, yang artinya empat kantong di ujung basidium itu berisi satu spora. Contohnya itu pada jamur merah. Nah, adik-adik perhatikan contoh pada atau klasifikasi jamur. Nah, yang ini adalah gambar pada jamur Ascospora, dan ini adalah contoh-contoh jamur pada Basidiospora, dan yang ini adalah Zygospora, dan yang ini adalah Deuteromycota. Adik-adik harus memperhatikan gambar. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada jamur dilihat secara morfologi. Secara morfologi itu jamur dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu kamir, yang kedua itu kapan, dan yang terakhir adalah tubuh buah. Nah, yang pertama itu kamir. Nah, fungi jenis ini sebagai ragi roti untuk pembuatan tempe dan roti. Nah, itu bentuknya oval, contohnya itu pada Saccharomyces. Nah, yang kedua adalah kapang. Nah, kapang ini tubuhnya itu tersusun dari miselium dan spora. Itu dia bersifat multiseluler. Nah, miselium ini dia itu tersusun dari beberapa hifa. Nah, yang berikut adalah tubuh buah. Nah, tubuh buah ini tersusun dalam struktur padat yang terorganisasi secara teratur sehingga membentuk tubuh buah. Apakah adik-adik mengerti apa yang Ibu sampaikan? Saya mau bertanya, Ibu. Jadi, mengapa jamur itu tidak tumbuh di tempat yang kering, hanya tumbuh di tempat yang lembab saja? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Oke, Ibu langsung menjawabnya ya. Nah, mengapa jamur tidak bisa tumbuh di tempat yang kering, sedangkan dia tumbuh di tempat yang lembab? Karena pada umumnya itu jamur memperoleh atau memanfaatkan bakteri yang ada pada tempat lembab tersebut. Sedangkan pada tempat yang kering jamur tidak tumbuh karena di tempat yang kering itu bakterinya tidak ada, sehingga kan jamur tidak bisa tumbuh. Apakah jawaban Ibu bisa diterima? Bisa, Ibu. Oke, baik. Nah, materi kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Ibu.